Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang sistem perekonomian terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Hasana Munawaro, NIM 73. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Selanjutnya ada rekan saya, Putri Ayu Safitri, NIM 175 sebagai pemateri pertama, dan Irodatul Hasanah NIM 84 sebagai pemateri kedua. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Putri Ayu Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Safitri, NIM 175. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian, maka variasi jangka pendek dalam output agregat atau GDP bisa terjadi baik dari permintaan maupun penawaran. Penyebab fluktuasi output dalam sistem perekonomian terbuka yang paling berperan yaitu nilai tukar, apalagi berkaitan dengan percepatan pengaliran data antar sektor, sehingga perubahan stok uang akan berdampak pada fluktuasi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Volatilitas nilai tukar akan terlihat jelas ketika dalam sistem kurs tukar bebas. Kondisi uji empiris model menggunakan data bulanan ekonomi Indonesia pada kurun waktu 2010 sampai 2014. Overshooting dalam kurs tukar sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut: Y sama dengan alfa beta plus B buka kurung I plus P pangkat F min P min YR. Persamaan tersebut menunjukkan kondisi Y standar di mana permintaan agregat tergantung positif terhadap nilai tukar perdagangan dan dipengaruhi negatif oleh tingkat suku bunga ketika menggunakan model Mundell-Fleming dengan asumsi mobilitas model sempurna pada kurs tukar dan bebas di mana ekspektasi kurs tukar dan menghasilkan overshooting kurs tukar, sehingga konsekuensi mobilitas modal sempurna maka suku bunga domestik akan menyesuaikan dengan suku bunga internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irodatul Hasanah, NIM 1907211000084. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pemateri pertama, yaitu syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang, yaitu yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau formulanya itu Y, dan yang impor dari luar negeri atau formulanya itu M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Dalam rumusnya yaitu AS sama dengan Y plus M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau formulanya itu CDN. Lalu yang kedua itu investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Nah, persamaannya yaitu AE sama dengan CDN plus I plus G plus X dan plus M. Nah, dalam gambar yang ada di resum itu menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka itu berlaku persamaan C sama dengan CDN plus M. Nah, berdasarkan persamaan yang barusan saya sebutkan, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE
sama dengan C plus I plus G dan plus X. Di mana nilai C itu meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan mencapai apabila AS itu sama dengan AE. Nah, penawaran agregat itu sama dengan pengeluaran agregat. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Nah, dalam pendekatan suntikan bocoran keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dengan formula I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Nah, dari uraian yang sudah saya sebutkan itu menerangkan bahwa mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa soal yang membahas tentang perekonomian terbuka. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor, dan impor adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, fungsi penggunaannya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Yang kedua, pajak adalah 25% dari pendapatan nasional atau T sama dengan 0,25 Y. Yang ketiga, investasi swasta bernilai I sama dengan 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai G sama dengan 1000. Yang keempat, ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional. Rumusnya yaitu M sama dengan 0,1 Y. Selanjutnya, dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6.000 berdasarkan kepada pemisalan yang dinyatakan. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Yang kedua, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Yang ketiga, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat apabila A. Pajak saja yang diturunkan, B. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Yang keempat, nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Yang kelima, adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Yang keenam, bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian tersebut? Baiklah, jawaban dari masing-masing pertanyaan. Yang pertama, untuk fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y yaitu C sama dengan 500 tambah 0,8 YD. Fungsinya ialah sebagai berikut. Untuk cara penghitungan dan lain-lainnya bisa dilihat di hasil resume yang telah kelompok kami berikan. Untuk soal yang kedua yaitu pendapatan nasional pada keseimbangan. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurangi M. Dengan keterangan sebagai berikut. C yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi perusahaan, G yaitu pengeluaran pemerintah, E yaitu ekspor, dan X yaitu ekspor, dan I dan M yaitu impor. Selanjutnya, untuk jawaban dari soal yang ketiga, dengan menurunkan pajak oleh karena formula multiplier tidak diketahui, perubahan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh tidak dapat ditentukan dengan menggunakan formula multiplier. Oleh sebab itu, nilai pajak pada kesempatan kerja penuh selalu perlu dihitung dengan memisahkan pajak yang diterima pada kesempatan kerja penuh adalah T, dan seterusnya menyelesaikan persamaan keseimbangan pada pendapatan nasional. Untuk rumusnya sama dengan rumus yang ada pada nomor 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, budget pemerintah dan fungsi pajak. Pada keseimbangan asal, Y sama dengan 5.600,
adalah sebanyak T sama dengan 0,25Y, berarti 0,25 dikalikan 5.600 dan hasilnya 1.400. Pengeluaran pemerintah adalah G sama dengan 1.000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T dikurangi G sama dengan 1.400 dikurangi 1.000 sama dengan 400. Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Pajak telah berkurang menjadi 1.250. Manakala pengeluaran pemerintah tetap 1.000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T min G sama dengan 1.250 dikurangi 1.000 sama dengan 250. Kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Perhitungan menunjukkan pengeluaran pemerintah akan meningkat menjadi 1.200. Oleh karena tiada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu tetap T sama dengan 0,25Y, maka pada Y sama dengan 6.000, pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 dikalikan 6.000 sama dengan 1.500. Dengan demikian, budget pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak 1.500 dikurangi 1.200 sama dengan 300. Fungsi pajak yang baru apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus. Fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan TO plus 0,25Y. Penghitungan ini dalam menjawab soalan yang ketiga menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1.250. Informasi ini dapat membantu menentukan nilai TO 3, yaitu T sama dengan TO plus 0,25Y. Yang kelima, keseimbangan ekspor-impor. Pada Y sama dengan 5.600, impor adalah M sama dengan 0,1Y sama dengan 0,1 dikalikan 5.600 sama dengan 560. Maka ekspor 800 melebihi impor. Terdapat lebihan dalam neraca perdagangan. Pada Y sama dengan 6.000, impor adalah M sama dengan 0,1Y sama dengan 0,1 dikalikan 6.000 sama dengan 600. Sedangkan ekspor tetap 800 dan berarti ekspor tetap melebihi impor. Ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.